Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Pratama dari kelas TI 4802 dengan NIM 10 2012 Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resume CL1. Yang pertama ada peran kimia pada kehidupan. Isi dari jurnalnya itu, jurnal ini membahas tentang peningkatan pengetahuan kimia dalam kehidupan sehari-hari bagi ibu rumah tangga perkotaan kelas ekonomi menengah. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Prodi Pendidikan Kimia FKIP UKI bertujuan meningkatkan pemahaman ibu-ibu di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur tentang kimia dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang diberikan mencakup pengetahuan kimia bahan makanan terkait gizi keluarga melalui program Germas, serta pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga seperti pengubah minyak jelantah menjadi sabun colek dan membuat lilin aromaterapi dari lilin bekas. Peserta memberikan umpan balik positif, menyatakan kesenangan mereka mendapatkan pengetahuan baru tentang gizi keluarga dan pengolahan sampah rumah tangga. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran ibu rumah tangga dalam memilih bahan makanan yang sesuai dengan kebutuhan keluarga serta mengelola sampah rumah tangga secara lebih baik. Referensinya yaitu Simanjuntak, FN, Sumiati Purba, LSL, Simatupang, NI, dan Azahra SF 2019 tentang peningkatan pengetahuan kimia dalam kehidupan sehari-hari pada ibu rumah tangga perkotaan kelas ekonomi menengah. Jurnal Komunitas Reviso. Pertanyaan pertama, apa saja contoh pelatihan pengolahan sampah rumah tangga yang diberikan dalam kegiatan penyuluhan tersebut? Oke. Jawabannya yaitu contoh pelatihan pengolahan sampah rumah tangga yang diberikan meliputi pengolahan minyak jelantah menjadi sabun colek, mengubah lilin bekas menjadi lilin aromaterapi, dan membuat pewangi untuk lilin aromaterapi dari sampah dapur seperti kulit jeruk nipis dan jahe. Pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan peserta terhadap kegiatan penyuluhan tersebut? Jawabannya yaitu peserta memberikan tanggapan positif terhadap kegiatan penyuluhan. Mereka menyatakan senang mendapat pengetahuan baru tentang gizi keluarga yang sesuai kebutuhan. Para peserta juga menunjukkan minat untuk mulai mengolah minyak jelantah menjadi sabun colek, serta mengolah lilin bekas menjadi lilin aromaterapi dengan pewangi buatan tersendiri dari sampah bahan masakan. Untuk materi yang kedua itu perkembangan teori atom. Isi jurnal yang telah saya cari itu adalah teori atom perkembangan dari pemikiran filosofi hingga model kompleks berdasarkan eksperimen. Demokritus pertama mengemukakan gagasan atom sebagai partikel terkecil yang tak terbagi. John Dalton mengembangkan teori atom modern awal. J.J. Thomson menemukan elektron dan mengusulkan model atom, yaitu roti kismis. Ernest Rutherford melakukan eksperimen hamburan partikel alfa dan mengusulkan model atom inti dengan inti bermuatan positif dikelilingi elektron. Niels Bohr mengusulkan model atom dengan elektron mengorbit inti pada titik energi tertentu, menjelaskan spektrum garis atau atom hidrogen. Model atom terus berkembang dengan penerapan mekanika kuantum untuk menjelaskan perilaku elektron secara lebih akurat. Perkembangan ini menunjukkan bagaimana pemahaman ilmiah berkembang melalui observasi, eksperimen, dan perbaikan teori berkelanjutan. Referensi ini diambil dari Arif A.N.D. tentang model atom. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi dasar Niels Bohr dalam menyusun model atom hidrogen? Jawabannya itu Niels Bohr menyusun model atom hidrogen berdasarkan teori atom Rutherford dan teori kuantum Planck. Pertanyaan kedua, bagaimana tingkat energi elektron dalam model atom Bohr dijelaskan? Jawabannya yaitu dalam model atom Bohr, tingkat energi elektron dijelaskan sebagai berikut, yaitu diantaranya yang pertama ada tingkat energi elektron bernilai negatif, menunjukkan elektron terikat pada inti atom. Dan juga yang kedua, energi positif, berarti elektron tidak terikat dan tidak membentuk atom. Lanjut ke materi yang ketiga, itu tentang tabel periodik. Isi jurnal dari yang telah saya cari dari materi tabel periodik, yaitu tabel periodik adalah alat penting dalam kimia yang mengorganisir unsur-unsur berdasarkan sifatnya. Bagi mahasiswa teknik industri semester 1, pemahaman tentang struktur tabel atau periode, golongan, blok, dan informasi yang disajikan yaitu nomor atom, simbol kimia, nama unsur, massa atom relatif.
sangat krusial. Tabel ini menunjukkan tren seperti perubahan jari-jari atom, energi ionisasi, dan keelektronegatifan. Pengetahuan ini relevan untuk pemilihan material, analisis sifat bahan, pemahaman reaksi kimia dalam industri, serta pertimbangan keselamatan dan lingkungan. Unsur-unsur penting dalam industri seperti besi, aluminium, silikon, dan karbon sering digunakan. Pemahaman tabel periodik membantu mahasiswa dalam memilih material yang tepat dan memahami proses kimia dalam manufaktur. Referensi ini diambil dari Nurhayati S. Sudarmin, Mahatmanti F.W. dan Khadijah F.D. 2009 tentang keefektifan pembelajaran berbasis question student have dengan bantuan Chemo Education Media Key Relation Card terhadap hasil belajar siswa. Pertanyaan pertama yaitu siapakah yang pertama kali mengemukakan sistem periodik dalam bentuk tabel? Jawabannya yaitu D.I. Mendeleev. Yang kedua, pertanyaan kedua, unsur yang memiliki nomor atom 1 dalam tabel periodik adalah, jawabannya itu hidrogen. Oke, baik. Sekian presentasi resume CLO dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.